Terima kasih. Selamat pagi dan selamat datang kepada seluruh peserta Inhouse Training Budaya Positif SD Negeri Wanacara, Bapak Ibu, Dewan Guru dan Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, dan pemateri kita yang sangat luar biasa. Yang kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah menyempatkan waktunya untuk menghadiri kegiatan pagi ini dengan semangat yang sama, yaitu untuk belajar bersama dalam rangka meningkatkan kualitas dan kompetensi kita sebagai seorang guru. Perkenalkan, saya Anissa Mirza bersama Pak Saiful Anwar yang akan berkolaborasi untuk belajar bersama dengan Bapak Ibu Guru hebat semuanya. Dan sebelum dimulai, boleh saya mendengar tepuk tangan yang meriah dari Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah, bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah penuh barokah ini. Dan tak lupa, semoga selawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, kepada para keluarganya, dan sampai kepada kita semua selaku umatnya hingga yaumul kiamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, susunan acaranya adalah yang pertama pembukaan, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambutan dari kepala sekolah, dan presentasi lalu ditutup dengan doa. Marilah sama-sama kita membuka kegiatan pagi ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Acara berikutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Rani Oktaviani. Kepadanya dipersilakan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Wanacara. Kepada Bapak Cawin MPD dipersilakan. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para narasumber seminar
IHT SD Negeri Wonocala yang saya hormati seluruh peserta IHT in-house training SD Negeri Wonocala yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan ini marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah lah yang berkenan dan memberikan kepastian kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini, hari Sabtu tanggal 28 ya 29 bulan Juli tahun 2023, kita dapat pastikan dalam sekali lagi untuk bertemu muka berwajah dalam rangka silaturahmi sehubungan ada kegiatan yang harus dilakukan di tingkat sekolah dasar atas motivator kita, yaitu para narasumber yang sudah mengundurkan dirinya sebagai guru penggerak. Menggerakkan kemana? Menggerakkan ke arah implementasi kurikulum Merdeka. Oleh karena itu, sebelumnya juga saya sudah sampaikan kepada Bapak dan Ibu untuk terus mendukung ke arah pelaksanaan kurikulum Merdeka, mendukung rencana program yang sudah digulirkan selama ini. Saya sangat senang sekali oleh karena hari ini terlaksana kegiatan IHT, in-house training. Apa ya artinya? In di dalam, kalau misalnya itu, kalau dipisah-pisahkan, house itu rumah, training itu latihan, ya betul. Sehingga in-house training itu apa? Ya, pelatihan di dalam rumah. Oh, di sekolah itu dimaksudkan bahwa sekolah bukan hanya tempat bekerja, tapi juga tempat belajar kita bersama, sehingga sekolah itu lebih mendalam harus dianggap sebagai rumah. Jadi rumah kita ternyata ada dua, rumah dalam batas rumah tangga, ada istri, suami, dan anak. Tapi yang kedua adalah sekolah, yang terdiri dari kepala sekolah, para pendidik, guru, dan tenaga kependidikan. Jadi sudah harus dimaklumi oleh kita semua bahwa sekolah adalah rumah kita yang kedua. Sehingga dengan maksud kita harus merasa senasib, sepenanggungan, sekerjaan, yaitu terkait dengan proses pelaksanaan pendidikan khususnya di sekolah dasar. Jadi manakala ada program-program yang harus diketahui bersama, ya kita kumpul membicarakan sampai pelaksanaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
Jadi di situ akan kelihatan kerjasamanya, tingkat kerjasamanya. Mudah-mudahan terus ke depan SD Negeri Wanacara terdiri dari guru-guru dan tenaga kependidikan yang kompak. Amin ya rabbal alamin. Terkait dengan Permendikbud nomor 21 tahun 2022, ini sudah mulai menggeser dari tahun kemarin kelas 1 dengan kelas 4. Berikutnya sekarang kelas 2 dengan kelas 5. Sehingga kelas 1, kelas 2, kelas 4, dan kelas 5 mesti digeser ke arah paradigma pembelajaran di sekolah. Bukan memakai kurikulum 13 lagi, tetapi memakai kurikulum merdeka. Oleh karena ini barang baru adalah sesuatu yang harus ditanggapi dengan sungguh-sungguh supaya kita memahami barang baru tersebut, karena terkait dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan pendidikan di sekolah dasar, khususnya kelas 1, kelas 2, kelas 4, dan kelas 5. Berarti yang masih memakai kurikulum 13 adalah kelas 3 dan kelas 6. Itu proses berikutnya akan menyusul. Oleh karena itu dari kelas 1 sampai kelas 6 tetap ikut di dalam sosialisasi materi-materi yang terkait dengan perubahan kurikulum. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, kita jangan merasa lelah. Kayak saya, Ibu Puri, itu sudah termasuknya manula, Pak Victor. Manusia usia lanjut. Itu bagian yang diklasifikasi oleh guru penggerak. Ini guru penggeraknya ada Pak Saiful. Jadi terbagi 2 kelompok katanya, yang satu kelompok milenial, yang satunya lagi adalah kolonial. Kayak saya ini kolonial, Bu Puri kolonial. Kalau dilihat diberi materi tentang teknologi, itu merasa tertekan, merasa dijajah. Tapi bagaimanapun ini yang harus kita hadapi. Ya kalau tidak tahu ya bertanya, sehingga tak tahu. Jadi selagi kita masih memiliki tugas oleh pemerintah, selama itu pula kita harus menyadari bahwa itu harus dipahami dan dapat dilaksanakan dengan baik. Oleh karena itu, bagi yang muda-muda, jangan sampai dipertanyakan kesemangatannya di dalam memahami perubahan ini. Bila perlu, yang muda ini bisa memberikan bantuan, memberikan solusi kepada teman-teman kita yang sudah masuk ke zaman kolonial. Tapi tidak menutup kemungkinan
kemungkinan di antara usia yang muda ada juga yang mungkin secara teknis masih belum tahu terkait dengan membuka ini, membuka itu, bikin aplikasi ini, bikin apa. Ya tentu saja saya harapkan teman-teman yang sudah memiliki kemampuan harus memberitahu, harus memberikan pelatihan. Sehingga salah satu di antaranya adalah IHT, adalah satu program yang indah, program yang bagus sekali, yang harus dilaksanakan. Bila perlu Pak Saiful, Pak Anies, Bu Anies, IHT itu jangan menunggu setelah kita jadi guru penggerak lulus selesai, tetapi itu harus diprogramkan paling tidak sebulan sekali atau 2 bulan sekali kalau paling telat. Itu perlu diadakan. Ini pengertian bahwa saya sebagai kepala sekolah menyambut baik tentang program ini, sehingga nanti akan tercermin teman-teman kita memiliki sikap percaya diri yang tinggi dan dapat menyelesaikan berbagai program pemerintah yang digulirkan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, dalam persoalan perubahan kurikulum, bagaimana nanti paparan dari narasumber teman-teman kita, ikuti dengan baik. Jangan oleh karena teman kita yang menyampaikan lalu dianggap sepele atau gampang, menurut kalian takon, ya jangan seperti itu, jangan menggampangkan. Ketika apa yang disampaikan oleh teman kita karena setelah dilatih dan dibina di tingkat kecamatan kota, ya kita harus serang. Jadi nanti hasilnya kemampuan kita dengan guru penggerak itu sama sejajar dan terus bekerja sama dengan baik. Paling tidak bagaimana pengelolaan pembelajaran kurikulum merdeka itu mesti dipahami dengan bulat. Saya sebagai kepala sekolah sering diundang tingkat kota berbicaranya ini kurikulum merdeka. Namanya juga sekota. Kadang-kadang di belakang duel, lagi enak-enak denger duel-duel, lalu minta ngobrol. Ya wis, materi lapor tidak mantap jadinya. Sekali lagi, bagaimana pengelolaan pembelajaran kurikulum merdeka harus dipahami dengan baik. Yang paling tidak ke arah konsepnya apa sih kurikulum merdeka itu? Secara prinsip bagaimana sih? Secara karakteristik gimana sih kurikulum merdeka itu? Karena di situ ada beberapa istilah yang digeser. Yang tadinya ada yang disebut KIKD, kemudian muncul di kurikulum merdeka ada CPTP. Nah itu harus dipahami karena pergeseran itu. Bagaimana menyusun TP? Apakah terkait dengan CP dan seterusnya. Begitu juga katanya KKM itu diganti istilahnya dengan apa nih? Iya tapi diganti itu. Ada. Hah? SKKTP. Tuh. Jadi itu belum dipelajari. Ada yang bilang
KIKD diganti oleh CP. Ada yang bilang gitu, diganti oleh CP. Mangga diskusikan dengan narasumber. Tentu saja bagi kelas 1 dan kelas 3 dan kelas 6 mungkin di dalam persiapan rencana pembelajaran itu masih menggunakan yang lama RPP ini. Ya kan? Nah, untuk kelas 1, 2, 4 dan 5 berarti sudah memakai modul. Bukan modul ya, modul. Sehingga bagaimana sih membuat modul? Pokoknya sih dengan ada grup penggerak di sini. Jangan takut, pasti akan diberi bantuan. Bagaimana membuat modul? Bahkan sebelumnya itu sebelum ada IHT sudah ribut membuat modul. Iya enggak? Iya enggak? Itu yang Jadi pendapat antar sesama peserta maupun narasumber sepakat? Bebas tapi sopan, baik dalam berpakaian maupun bertutur kata ataupun bersikap. Sepakat ya? Dan yang terakhir adalah angkat tangan sebelum bertanya ataupun berkomentar. Sepakat? Apakah perlu ditambahkan? Cukup. Oke, selanjutnya adalah langsung pemaparan dari presenter kita atau dari narasumber kita yang sangat luar biasa kepada Bapak Saiful Anwar SPDI. Dipersilakan tepuk tangan dulu. Antun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Kepala Sekolah, saya sambil berdiri. Barangkali sudah lama duduk, capek. Selanjutnya kita langsung ke materi. Saya di sini membawakan materi tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Dalam materi di sini tercantum dalam budaya positif. Budaya itu apa sebenarnya, positif itu apa? Dalam menjalankan sebuah pendidikan, harus adanya sebuah budaya. Budaya itu tercipta dari apa? Budaya itu tercipta dari perjalanan sebuah pendidikan. Artinya budaya tidak akan tercipta kalau pendidikannya itu tidak berjalan. Di sini sekolah kita mau dijadikan apa? Mau dijadikan muridnya seperti apa atau guru-gurunya yang seperti apa, itu harus membudaya dulu. Nah, di sini kita bersama-sama untuk bagaimana sekolah kita itu menjadi sekolah yang berbudaya positif. Yang pertama langkah-langkah yang pertama yaitu tadi disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Untuk menuju budaya yang positif itu harus yang pertama itu harus mempunyai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Nah, sekarang sebelum masuk lebih dalam ke dalam materi, kita bersama-sama bermain dulu. Di sini kita materinya pelatihannya sambil interaktif saja biar tidak monoton. Di sini permainannya adalah Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan. Jadi nanti saling berhadapan-hadapan. Kegiatannya saling berhadapan. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan. Jadi misalkan di sini Ibu Intan sama Bu Rani. Bu Rani kepalkan tangan. Anggap saja di tangan itu membayangkan bahwasanya Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Jadi di tangan ini ada sesuatu yang paling berharga yang kita harus yakini bahwasanya di sini itu tidak boleh dilepaskan. Tetapi tugas teman yang satunya itu membujuk bagaimanapun caranya supaya si tadi yang mengepalkan tangan, teman yang mengepalkan tangannya itu kira-kira bisa membukanya. Bagaimanapun caranya. Sekarang
saya mohon silakan berhadapan-hadapan duduknya. Bu Cici sama Ibu Puri, Bu Intan sama Bu Rani, Bu Haji Habibah sama Ibu Ici, dan Pak Victor sama Pak Ahmad saling berhadapan-hadapan. Jadi contohnya misal saya kepala tangan, nanti Bu Anis yang membujuk saya supaya membuka apapun dibujuknya. Silakan sebebas mungkin bagaimana cara membujuknya. Silakan. Berarti yang sebelah sini sebelah Bu Rani, Bu Haji Habibah, Bu Cici dan Pak Victor yang mengepalkan tangan. Kepalkan tangannya. Nah silakan bujuk Ibu Ici, bujuk Bu Habibah untuk membuka tangannya. Dibujuk tidak harus. Silakan dibujuk. Misalkan contohnya, ayo buka tangannya. Nanti kalau dibuka saya kasih uang 5.000 gitu. Atau ayo buka tangannya, nanti kalau dibuka saya kasih hadiah. Seperti itu. Bujuk sebisa mungkin supaya tangannya dibuka. Kira-kira bisa tidak? Silakan sekali lagi ya kan. Tangannya yang sebelah kiri, yang sebelah kirinya ditutup lagi. Lalu yang gantian yang ininya, yang satunya yang tutup tangan, yang satunya tutup tangan, yang satunya orang yang nanti Bu Insan yang kepala tangan, Bu Rani yang membujuk, gantian membujuknya. Bu Ici yang kepala tangan, Bu Haji Habibah yang membujuk suruh membuka. Terus Pak Ahmad yang ini gantian bujuk sebisa mungkin. Nah, sekarang dari kegiatan tadi ada beberapa pertanyaan. Ini slide-nya di ini aja. Jadi pertanyaannya adalah yang pertama, apakah Anda yang tadi atau B membuka kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau membuka kepala tangan? Misal Bu Haji Habibah kan ngepali tangan, dibujuk sama Bu Ici untuk membukanya. Tadi kenapa Bu Haji itu tadi membuka tidak? Dibujuk sama Bu Ici, bujukannya apa Bu? Kasih uang. Tetap berarti masih. Kenapa alasannya masih ditutup? Alasannya masih ditutup, dipertahankan itu apa alasannya? Berbohong. Nah dari Pak Victor ngepali tangan, ngebuka nggak? Enggak Pak. Enggak, kenapa alasannya? 5.000 bujukannya. Nah ini yang membuka, ini yang pertanyaan satu yang membuka, ini yang menutup tadi Bu Haji Habibah, Pak Victor menutup. Sekarang next yang ketiga, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Saya ingin tanya, tadi setelah tangan kita ditutup, tangan kita sendiri ditutup, walaupun ada orang lain membujuk apapun, kira-kira yang membuat kendali ini siapa? Apakah orang lain? Kalau dari alasan Pak Victor tadi karena uangnya hanya 5.000, berarti kalau 10.000 dikasih. Enggak Pak. Ya berarti semua kendali dari setiap apa yang kita lakukan itu sebenarnya dari diri kita sendiri. Apapun kalau itu kita meyakini bahwasanya apa yang kita bawa itu sebuah harga yang tinggi, sebuah barang yang mewah, atau sebuah keyakinan yang tidak boleh diganggu gugat, maka apapun bujukan dari teman kita, apapun yang kita lihat, apapun yang kita rasakan, itu tidak akan membawa diri kita ke hal
hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan. Itulah kenapa perlunya disiplin. Ya. Karena kita di sini kan disiplin, belajar tentang disiplin positif. Artinya untuk murid yang perlu ditanamkan adalah sebuah keyakinan, sebuah kepercayaan diri supaya anak tersebut itu tidak terbawa oleh temannya. Untuk kita juga sebagai guru di lingkungan sekolah, misalkan saya hari ini rajin, saya mah besok gak bakalan berangkat, itu aja santai-santai aja. Nah, itulah yang bisa merubah kita, itu harusnya dari diri kita sendiri. Jangan melihat orang lain supaya merubah kita, karena harus kita sendiri. Karena dari Nabi pun bahwasanya untuk bisa merubah orang lain itu harus menjadi suri tauladan yang baik. Contohnya, bila guru pengen PMM-nya lancar, harusnya kepala sekolahnya dulu yang PMM-nya lancar. Terus selanjutnya, apakah makna disiplin? Di sini disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Seperti yang dicontohkan. Kita menghargai apa yang kita tuju. Kita itu bertujuan untuk murid kita menjadi pintar, murid kita menjadi cerdas. Maka kita harus tetap tertuju kepada tujuan tersebut, jangan sampai belok-belok oleh pengaruh orang lain. Apapun itu. Jangankan 10.000, 100.000, sampai dikasih jutaan pun saya akan tetap teguh. Karena kita sudah cinta mati. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Jadi untuk mengontrol murid, saya belajar tentang tadi sudah dikatakan dalam tujuan pembelajaran bahwasanya untuk dalam mengontrol murid supaya murid tersebut disiplin, kita belajar dari ilusi kontrol dari Dr. William Glasser. Namanya William Glasser. Jadi Dr. William Glasser itu sebuah dokter psikiater dan dokter pendidikan. Di situ ada 4 ilusi kontrol dalam mengontrol murid. Yang pertama itu ilusi guru mengontrol murid. Jadi William Glasser ini memberikan sebuah ilusi kontrol. Yang pertama ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya tidak ada yang dapat memaksa murid. Tetapi walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Kita setiap hari, sehari-hari nyuruh anak atau supaya si anak tersebut nurut, itu sebenarnya pada dasarnya pada diri anak tersebut itu sebenarnya menolak, tetapi dia memposisikan supaya saya itu bisa dikontrol ketika di sekolah. Makanya banyak anak sekolah yang di sekolah menurut, tetapi ketika di rumah sudah beda, karena sudah berangkat sekolah itu dia mempunyai ilusi bahwasanya saya itu diposisikan untuk dikontrol oleh guru. Apapun yang dikatakan guru ketika di sekolah, makanya dia nurut. Itulah ilusi yang ada di benak anak-anak sekolah sekarang ketika berangkat ke sekolah. Makanya kadang ketika sudah tamat, sudah lupa sama gurunya, ya sudah hilang lagi ucapan-ucapan guru yang sudah diingatnya. Terus yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Jadi anak ada yang mempunyai ilusi bahwasanya di dalam dirinya ketika ada sesuatu yang bermanfaat, itulah yang mengontrol kita untuk bertindak. Wah, nyapu, ini nanti akan bersih. Itulah sebuah kesadaran dari anak. Ya. Kenapa saya harus nyapu? Karena manfaatnya nanti bersih. Itu yang harus kita dasarkan kepada anak-anak. Jadi sebuah kebiasaan yang bisa membawa anak tersebut mempunyai ilusi bahwasanya anak tersebut mempunyai pengingat yang positif dan efektif. Terus ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ya. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Di sini jangan sampai kita sekarang
sering terjadi mengontrol murid itu dengan kata-kata yang mengakibatkan anak tersebut merasa gagal. Jangan sampai seperti itu, nantinya si murid itu akan merasa gagal menjadi dirinya. Karena dalam kurikulum Merdeka itu kita tidak mengontrol murid, kita hanya sebatas mengawasi, membawa mereka, mengajak supaya kebebasan mereka itu hanya dikontrol, jangan sampai kelewatan. Ya, kebebasan mereka harus tetap kita jaga. Terus ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini dari Dr. William. Si anak murid, banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal yang tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang. Artinya sesuatu yang memaksa itu pasti jangkanya jangka pendek. Dia nurutnya skala itu saja, tetapi tidak akan nurut berkepanjangan. Itulah bagaimana cara kita mengontrol murid. Jadi intinya cara mengontrol yang murid yang baik itu berikan mereka ilusi bahwasanya penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi penguatan positif itu bujukan, ya, bujukan bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi sesuatu perilaku tertentu. Jadi berikan pemikiran kepada mereka bahwasanya ini bermanfaat, ini tidak bermanfaat, ini efektif, ini positif. Jadi berikan, tanamkan kepada pemikiran si murid tersebut supaya murid ini punya pikiran bermanfaat, positif dan efektif. Next, Bu Ani. Nah, sekarang saya ingin bertanya, kita sebagai pendidik ada sebuah pertanyaan. Satu, apakah ketika kita hadir karena tidak ingin ditegur oleh pihak dalam pelatihan di dalam IHP, karena tidak ingin ditegur oleh pihak panitia atau pengawas dan mendapatkan surat teguran, kira-kira kita bertanya kepada diri kita sendiri. Yang kedua, Anda ingin dilihat dan dipuji oleh lingkungan Anda atau mendapat penghargaan sebagai kepala sekolah atau guru berprestasi. Yang ketiga, Anda ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat, menjadi orang yang berusaha dan bertanggung jawab serta menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda, guru-guru Anda serta lingkungan Anda, karena Anda percaya tindakan apa sebagai pemimpin pembelajaran akan menjadi panggilan oleh lingkungan Anda. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, dari ketiga tersebut, dalam contoh kecilnya dalam mengikuti pelatihan ini, kita ada di posisi mana kira-kira? Bu Cici, kita posisinya ada di mana sekarang? Jujur aja sekarang, Mak. Kalau saya dulu sebelum mengikuti CGP, saya itu masih posisinya nomor 1. Karena pengawas terus mendorong. Saya dulu seperti itu posisinya, nomor 1. Nah sekarang, tadi sebelum berangkat ke sini, sebelum masuk, saya pengen tanya kepada Bapak Ibu di sini, posisinya ada di mana? Bu Cici? 3. Ya. Jangan belajar. Jadi tepuk tangan untuk itu. Jadi manakah motivasi yang paling kuat mendasari tindakan Anda? Atau adakah suatu proses perubahan motivasi antara dua motivasi? Kayak tadi contohnya, ya. Ada motivasi yang mendasari saya. Yang pertama itu saya takut diomelin sama pengawas, karena pengawas saya itu rada rewel ya pacarnya. Setiap ada guru yang tidak mengikuti kegiatan apapun, pasti di Japri kepala sekolahnya suruh mendorong untuk mengikuti pelatihan awalnya. Tetapi terjadi perubahan. Dalam mengikuti pelatihan, di dalamnya itu terjadi perubahan yang signifikan dalam diri saya. Artinya, saya merasa bahwasanya ketika sudah mengikuti pelatihan, saya itu banyak kurangnya. Saya itu dikasih gaji oleh pemerintah, seharusnya menjalankan tupoksi yang seharusnya itu seperti ini kok saya tidak melakukannya. Itulah motivasi yang muncul ketika kita mengikuti pelatihan. Begitu juga dengan murid. Murid berangkat sekolah itu, kita perhatikan motivasi dia berangkat ke sekolah
itu apa? Apakah dia hanya mendapatkan uang jajan atau ingin bergabung dengan teman-temannya, atau dia ingin benar-benar belajar? Disitulah bagaimana kita memberikan sebuah motivasi kepada murid supaya murid berangkat itu seperti ada di nomor 3 seperti ini. Jangan sampai murid itu posisi motivasi berangkat ke sekolahnya ada di posisi 1 dan 2, karena ini nanti berangkatnya itu hanya bersifat sementara. Jadi tidak ada perubahan yang ingin dirubah pada dirinya. Disinilah bagi nomor 3 bagaimana caranya itu dengan menanamkan karakter bahwasanya pembelajar sepanjang hayat menjadi orang yang berusaha dan bertanggung jawab itulah sangat penting. Makanya kita seringlah tanya kepada murid, "Nak, kamu berangkat sekolah hari ini tuh sebenarnya apa yang kamu inginkan?" "Wah, saya supaya bisa ketemu dengan ini." Kadang saya juga mengikuti pelatihan supaya bisa kumpul sama teman-teman, supaya bisa ngopi bareng. Kadang seperti itu. Tetapi nggak apa-apa, berangkat saja dulu. Mungkin di tengah-tengah nanti termotivasi oleh pematerinya dan dia akan bisa berubah. Begitu juga dengan murid. Dia masuk kelas 1 itu terpaksa, karena mau tidak mau dia harus sekolah dan disuruh oleh ibunya. Tetapi tugas kita di sini guru memotivasi dia supaya sadar bahwasanya murid tersebut berangkat ke sini itu bukan karena paksaan dari orang tuanya, tetapi dari dirinya sendiri yang menginginkan bahwasanya saya itu ingin belajar. Dan itu harus ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Lalu ada nilai-nilai kebajikan universal. Sekarang kita masuk materi ke nilai-nilai kebajikan universal dari mulai yang positif. Bagaimana cara menanamkan motivasi kepada siswa? Jadi ada contoh. Yang pertama kita harus tanamkan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu berarti lawannya keburukan, suatu sifat-sifat dasar yang bisa mempengaruhi orang lain. Nilai-nilai kebajikan. Misal contoh nilai kebajikan itu kita di sini di sekolah harus ditanamkan sifat saling menghargai, misalkan. Itu salah satu nilai kebajikan. Jadi di sini nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Makanya di sini di sekolah itu harusnya mempunyai nilai-nilai kebajikan yang harus kita bawa untuk membawa budaya sekolah ini. Ya. Jadi beda nilai-nilai kebajikan dengan visi itu beda sebenarnya. Kalau nilai-nilai kebajikan itu tujuan kita di sekolah supaya si anak itu mempunyai karakter sendiri. Ya, itu yang memotivasi guru-gurunya supaya bisa, kita tuh tujuannya si siswa misalkan sekolah SDN Wanacala mempunyai nilai kebajikan saling menghargai, religius. Itu bisa tertuang di dalam visi, tapi nilai-nilai kebajikan lebih ke dalam implementasi yang nyata, benar-benar sehari-hari itu sudah dalam 1 tahun kita harus jalankan. Itu nilai-nilai kebajikan. Beda dengan visi. Kalau visi memang visi itu tujuannya. Nilai kebajikan itu dari rincian dari visinya tersebut yang nanti akan bisa ditanamkan ke dalam sekolah. Kalau di sekolah, nah nanti di kelas pun bisa kita tanamkan nilai-nilai kebajikan. Terutama nilai-nilai kebajikan yang harus ditanamkan adalah pada diri kita sendiri. Kita menjadi guru, kita menjadi wali kelas, kita menjadi guru mata pelajaran. Nilai kebajikan apa yang harus kita bawakan? Dan itu akan menjadi ciri khas untuk kita sendiri dan bisa memotivasi kepada yang lainnya. Next. Ya, untuk nilai kebajikan nanti ada kaitannya dengan keyakinan kelas yang akan dibahas nanti. Nah, sekarang kita masuk ke dalam teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Jadi sebenarnya pembahasannya akan banyak sebenarnya kalau langsung dipraktekkan, tetapi ini waktunya harus selesai sebelum jam 12, makanya kita singkat-singkat saja.
Sekarang kita belajar tentang teori motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi perilaku manusia itu terdiri dari yang pertama motivasi eksternal, motivasi dan motivasi internal. Apa yang harus tertanam dalam murid? Jadi ini tuh nggak merekam, ini udah merekam. Kalau nggak ada detiknya berarti begitu. Yang ini apa yang ini? Jadi contohnya di sini. Atau yang ini. Motivasi eksternal itu Pokoknya kalau ini mati loh, ini kan masih nggak ada detiknya tuh. murid Keluar belajar, sebentar. murid melaksanakan tugas, itu apa motivasinya? Kalau murid tersebut masih mempunyai motivasi saya melaksanakan tugas ini supaya tidak dihukum, itu berarti belum tertanam motivasi yang dalam dirinya. Karena motivasi tersebut dia melakukan hanya untuk supaya dari guru, supaya dapat ilmu dari guru, itu motivasi eksternal. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain itu juga motivasi eksternal. Kenapa saya harus rajin ke sekolah? Kenapa saya harus pagi-pagi? Saya malu kepada Mas Saud. Masa kepala sekolahnya pagi, saya berangkatnya siang? Kan malu. Itu motivasi eksternal, bukan dari diri kita sendiri. Saya nanti takutnya PPP-nya dipotong, saya nggak berangkat. Itu juga motivasi eksternal. Yang harus dipasang pada diri kita adalah motivasi internal, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Saya itu mau dijadikan apa? Saya itu mau menjadi apa? Itulah motivasi yang harus kita tanamkan. Apakah saya tetap seperti ini? Yang penting mangkat, masuk kelas, istirahat, masuk lagi, pulang, selesai. Dan setiap hari seperti itu. Sedangkan yang namanya dunia itu terus berubah. Al-alam mutaghayir. Jadi alam itu berubah dengan zamannya, masanya, dan kita itu harus mengikuti itu. Ya, itulah motivasi yang harus kita tanamkan. Jangan sampai motivasi eksternal ini yang tertanam dalam diri kita. Begitupun murid, kita sering memberikan hadiah, sering memberikan bintang. Itu adalah motivasi eksternal. Boleh menanamkan itu, tetapi dengan diiringi selingan, dengan diiringi supaya anak tersebut diberikan pengertian bahwasanya ini tidak selamanya Bapak kasih hadiah, ini tidak selamanya kalian akan mendapatkan hadiah, tetapi kalian lama-lama diberikan sebuah karakter yang bahwasanya mereka akan sadar akan menghargai diri sendiri. Kita ini seharusnya dikasih hadiah atau tidak dikasih hadiah, saya harus menjalankan tugas dengan sebaik mungkin, melaksanakan penilaian sebaik mungkin atau belajar serajin mungkin, apapun resikonya, dikasih atau tidak dikasih. Itulah motivasi internal. Selanjutnya, dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk, dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Seperti tadi, murid yang nilainya bagus akan dikasih hadiah. Nanti suatu saat murid tersebut ketika sudah tidak ada hadiah lagi, tidak ada motivasi belajar untuk benar-benar belajar. Apakah itu tidak boleh? Sebenarnya boleh-boleh saja, tetapi tetap harus ditanamkan motivasi internalnya supaya si anak tersebut mengerti bahwasanya ini hanyalah sementara. Jadi ada jangka panjang, ada jangka pendek. Kalau untuk belajar, kalau untuk penghargaan itu boleh, asalkan itu hanya untuk jangka pendek. Misalkan berjangka, misalkan kayak guru itu ada penghargaan Piata Bakti, dikasih penghargaan dari presiden, kenaikan pangkat, itu kalau dalam guru. Atau kalau guru rajin misalkan 1 tahun itu berjangka, nanti tahun lagi itu berjangka boleh. Tetapi kalau motivasi untuk setiap hari itu harusnya motivasi yang internal. Misalkan buku lapor itu adalah penghargaan dalam hal yang berjangka, jangka pendek, 1 tahun. Tapi kalau untuk diri sendiri yang berkelanjutan itu harus motivasi yang internal, harus ada dorongan dari diri sendiri. Selanjutnya, di sini
ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Jadi kita sering menghukum. Misalkan di sini ada mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Sekarang kita bersama-sama berpikir apakah ini hukuman atau konsekuensi. Misal kemarin saya ke Sandi kamu nggak nurut, kamu akan saya kasih tulisan 10 kali untuk menulis, saya tidak akan melakukan lagi. Ini apakah hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya, hukuman. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Murid diminta untuk push up. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman apa konsekuensi? Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ya, konsekuensi. Terus membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah sekarang kita lihat jawabannya. Yang konsekuensi berarti yang ini menggantikan kertas tugas, membersihkan tumpahan, terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Jadi di sini disebutkan ada pelajaran PJOK. Kalau di situ berarti sudah ada kesepakatan kelas, lari itu sudah termasuk ke pelajaran PJOK-nya sebenarnya. Karena ini sudah ada kesepakatan, makanya konsekuensi. Di sini yang membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Jadi sudah ada keterkaitan dalam konsekuensi itu. Terus perbedaan hukuman dan konsekuensi. Yang pertama, hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi itu sesuatu itu harus terjadi. Jadi apapun ya ini yang memang harus kita lakukan. Tapi kalau hukuman pasti sesuatu yang menyakitkan. Jadi tidak terpikirkan sama sekali. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Hukuman. Konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Terus hukuman anak membenci kedisiplinan, anak menghargai disiplin. Kalau hukuman paksaan, kalau konsekuensi itu stimulus tanggapan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Terus anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukumannya marah, rasa bersalah, dipermalukan, rasa tak dihargai. Kalau konsekuensi itu kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Jadi konsekuensi itu rasa yang dirasakan si murid itu hanyalah sementara. Beda dengan hukuman. Kalau hukuman itu rasanya itu terus menerus. Makanya kita sering mendengar sebuah cerita guru zaman dulu itu mendengar ada murid itu dendam kepada gurunya. Karena si guru tersebut memberikan hukuman yang keterlaluan misalkan. Karena apa? Karena sakit hatinya atau rasa malunya itu sampai jangka yang panjang terus menerus. Dan kita sebagai guru itu jangan sampai melakukan itu. Kita menghukumnya itu bukan dengan hukuman tapi dengan konsekuensi. Jadi sebuah kesepakatan antara saya dan dia. Nanti ada pelajarannya. Nah sekarang restitusi, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini ada lagi, kalau tadi hukuman, terus konsekuensi. Ini ada yang lebih ringan lagi dalam menindak murid, yaitu dengan restitusi. Kalau konsekuensi itu sudah dia itu harus menjalani itu. Kalau restitusi itu ada pengembalian identitas diri anak tersebut supaya dia bisa, artinya kita bisa memberesin anak tersebut atau si anak tersebut bisa kembali lagi dengan kelompoknya tanpa merasa dia bersalah atau tanpa merasa malu atau tanpa merasa sakit hati.
Itulah restitusi. Kalau konsekuensi kan tadi masih ada rasa bersalahnya, masih ada rasa sakitnya, masih ada rasa apa-apa sedikit-sedikit walaupun jangka pendek. Nah, di sini restitusi itu kita bangun rasa si anak tersebut supaya tidak merasakan itu. Nah, dengan cara apa? Dengan cara restitusi. Nanti kelengkapan masalah restitusi akan dibahas di materi selanjutnya sama Bu Anis. Nah, sekarang kita bersama-sama ke dalam keyakinan kelas. Ini berkelanjutan ya, dari mulai disiplin positif, terus nilai kebajikan, hukuman, sampai keyakinan kelas ini saling berkaitan. Jadi kenapa ada disiplin positif? Itu karena ada keyakinan kelas. Kenapa ada nilai-nilai kebajikan? Itu ada di dalam keyakinan kelas. Lalu kenapa ada konsekuensi restitusi? Itu dasarnya itu dari keyakinan kelas. Makanya kita sekarang di kelas itu baiknya dibuatkan sebuah keyakinan kelas dan disepakati bersama sebelum pembelajaran itu dimulai di semester awal ataupun semester 2 di awal-awal. Supaya apa? Supaya murid itu belajar menghargai diri sendiri dan temannya di dalam kelas minimal di dalam kelas. Saya pernah mencobanya itu di kelas 6 sebenarnya jalan. Nah, sekarang kita praktekkan bagaimana caranya. Ya. Terus lanjut. Nah, sekarang saya tanya, keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama. Kira-kira betul apa salah? Peraturan kelas dengan keyakinan kelas sama atau tidak? Betul apa salah? Nah, ini salah. Ya. Terus selanjutnya, kenapa harus keyakinan kelas yang harus kita tanamkan di kelas kita? Karena untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Terus next, keyakinan kelas berdasarkan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal. Betul atau salah? Ya, betul. Jadi keyakinan kelas itu berlandaskan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal. Nih, saya contohkan. Peraturan kelasnya, siswa sebelum memulai pembelajaran harus berdoa dulu. Itu peraturan kelas. Bagaimana kita alihkan ke dalam keyakinan kelasnya? Kita rubah dulu kalimat itu menjadi kalimat yang positif. Lalu setelah menjadi kalimat yang positif, kita kan di situ sudah berdoa. Berdoa berarti masuk ke dalam nilai-nilai kebajikan atau kata-kata kebajikan masuk ke dalam ketaatan atau religius. Nanti keyakinan kelas itu lebih universal religius. Nanti kalau kita tanamkan di kelas misalkan kelas 5, siswa kelas 5, keyakinan kelas 5, 1 religius misalkan, 2 saling menghargai. Di situ lebih umum. Nanti si siswa tersebut walaupun bukan hanya doa, tapi sesuatu yang berhubungan dengan religius, maka akan tertanam, ini bukan nilai religius, maka saya tidak boleh melakukan ini. Beda dengan peraturan, doa ya sudah, doa satu yang dia bawa itu. Beda kalau religius, berarti saya itu harus mempunyai nilai kebajikan, nilai yang ada pada diri saya sendiri itu adalah religius. Saya itu harus menjadi orang yang religius. Tidak boleh berkata kasar, nantinya masuk ke situ. Kalau kita bikin peraturan kelasnya, tidak boleh berkata kasar, harus berdoa, tidak boleh ini, akan banyak. Tapi kalau keyakinan kelas, nanti ada religius, ada saling menghargai, saling menghormati. Itu sebuah nilai-nilai kebajikan yang bisa ditanamkan dalam keyakinan kelas. Lalu bagaimana cara bikinnya? Cara bikinnya yaitu nanti kita akan praktekkan. Apa nilai kebajikan atau keyakinan yang ingin diangkat dari peraturan-peraturan itu? Misal, ada sebuah peraturan menggunakan helm saat mengendarai motor. Kira-kira itu nilai kebajikannya apa? Menggunakan helm itu gunanya apa?
keselamatan, dan itulah nilai kebajikan itu berarti keselamatan. Membuang sampah pada tempatnya berarti nilai kebajikan. Membuang sampah itu gunanya kebersihan. Dilarang menggunakan kata kasar. Sopan santun, ini jawabannya. Next. Keselamatan, menjaga kebersihan, selalu bersikap positif dan hormat. Beda nih. Bagaimana cara membedakannya? Keselamatan di sini, kalau kita peraturannya hanya menggunakan helm, peraturan kelas menggunakan helm, misalnya menggunakan helm mengendarai motor, hanya itu saja yang kita turuti, gitu. Hanya itu saja yang kita yakini. Tetapi kalau keselamatan, berarti kalau yang naik mobil ya harus pakai safety belt, kalau yang pakai motor harus pakai sepatu, itu sudah termasuk lebih universal. Kalau peraturan itu lebih spesifik. Terus membuang sampah pada tempatnya itu menjaga kebersihan. Ini nilai kebajikan. Jadi keyakinan kelas kita ini menjaga kebersihan. Nah, kalau hanya aturan kelasnya hanya membuang sampah pada tempatnya, kira-kira kalau mencoret-coret meja boleh tidak? Boleh. Tetapi kalau yang kita tanamkan menjaga kebersihan, apapun bentuknya yang tidak menjaga kebersihan, itu berarti tidak dibolehkan. Bedanya itu. Kalau peraturan kelas, masa sih kita harus aturannya harus dirincikan semua, membuang sampah pada tempatnya, tidak boleh mencoret, tidak boleh gini, kan terlalu banyak. Tetapi di sini kita cukup dengan keyakinan kelas menjaga kebersihan. Sudah include semua. Jadi ketika ada yang melanggar, tinggal tanyakan. Di sini kita mempunyai keyakinan di dalam kelas harus menjaga kebersihan. Kira-kira anak, kalau kamu mencoret-coret meja, itu kira-kira bersih atau tidak dari mejanya? Nanti ditanyakan seperti itu, wah kotor. Berarti kalau kotor itu menjaga kebersihan bukan? Bukan. Berarti Anda itu atau si anak tersebut tidak mentaati keyakinan yang sudah disepakati dalam kelas. Nah itu. Terus next. Langkah-langkah utama dalam menetapkan keyakinan kelas serta pendalamannya. Kita langsung di sini langsung sudah ada jawabannya. Harusnya ini kuis. Cuma waktunya. Ya, langkah-langkahnya yang pertama, ini. Yang pertama langkah-langkah dalam menetapkan keyakinan kelas. Yang pertama itu berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Terus yang kedua, mengubah peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. 4, 3, menyarikan peraturan-peraturan menjadi nilai kebajikan. Dan 4, berdiskusi mengenai gambaran perilaku. Dan yang terakhir, meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Next. Ini peraturan, misalkan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, di sini keyakinan kelas itu tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Berarti keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran, menghormati orang lain. Dan terus dilarang melakukan kekerasan. Berarti keyakinan kelas keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, keyakinan kelasnya kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, dan selanjutnya. Terus seterusnya kita bersama-sama praktek. Di sini saya sudah menyiapkan alat peraga. Alat peraganya nanti ini. Tadi sebelum pelatihan kita sudah bersama-sama, saya sudah menghimbau akan disuruh membawa pulpen. Jadi nanti kertas ini satu orang, Bapak Ibu, satu orang tuliskan peraturannya, bukan keyakinannya ya, peraturan kelas. Peraturan kelas minimal di kelas ini atau kelas yang kita bawakan. Ya. Peraturan kelasnya apa? 5 saja. Satu orang satu, tuliskan di sini. Nanti kita akan kumpulkan tulisan tersebut. Peraturan ya. Bikin 5 peraturan. Ini praktek dari peraturan menjadi keyakinan kelas yang nanti akan diterapkan pada kelas masing-masing. Ya, nulisnya yang enggak ada tempelannya, karena nanti itu jadi tempel. 5. Satu orang 5 peraturan. Peraturan ya.
Satu orang dua. Ya, guru mah cepatlah bikin peraturan. Waktunya 2 menit. Peraturan kelas ya, peraturan ya, bukan keyakinan. Di kelas saja bikin peraturan. Yang mana nanti peraturan ini kita bersama-sama buat keyakinan. Buat keyakinan. Nah, harusnya waktunya sehari Pak. Harusnya kalau IHT ini. Kalau pengen bener-bener interaktif, terus ini harusnya sehari full. Karena materi ini tuh dibawakan seminggu ke 2 minggu. Kita ringkas menjadi 2 jam. Makanya banyak sesuatu yang ini. Cuma intinya itu harus ada keyakinan kelas dulu, baru kita bisa membudayakan sebuah nilai-nilai yang positif, nilai-nilai kebajikan. Harus ada keyakinan dulu. Sudah ya? Materinya beda lagi Pak. Bulan depan mungkin daerahnya lebih gede. Nanti untuk selanjutnya kalau dirutinkan bisa kita anggarkan. Selanjutnya nanti kita gantian. 2 minggu saya belajar 2 minggu. Ini menerima materi ini 2 minggu atau seminggu? 2 minggu. Cuman harus saya sampaikan jam. Ya 1 jam memang. Makanya langsung. Ya sudah ya. Harusnya ini ditempelin, cuman nggak karena waktunya. Nanti saya bacakan. Gak apa-apa. Nanti ini buat bukti saya sudah melakukan tersebut. Ya kita contohkan di sini ada peraturan kelas. Yang pertama, tidak boleh mencoret-coret tembok atau dinding meja kursi. Ini peraturan ya, aturan ya. Terus datang sebelum bel berbunyi. Terus melaksanakan piket kelas, datang tepat waktu, menjaga lisan dan perbuatan, mendengarkan penjelasan kelas. Nah, nanti peraturan ini dirubah menjadi keyakinan kelas. Nanti kalau kita praktekkan di kelas nih, kita berikan ke murid-murid, silakan bikin peraturan, kita kumpulkan, kita rangkum semuanya, disatukan menjadi keyakinan kelas. Misalkan melaksanakan piket kelas. Melaksanakan piket kelas itu kira-kira kalau dalam keyakinan kelas apa? Jaga kebersihan. Piket kelas berarti kebersihan. Datang tepat waktu. Disiplin. Menjaga lisan dan perbuatan. Sopan santun boleh. Ya, saling menghormati juga boleh. Mendengarkan penjelasan guru. Saling menghormati, menghargai, saling menghargai. Nah, terus ada lagi nih dari siswa yang lainnya, bikin peraturan kelas. Tidak boleh mencoret-coret tembok atau dinding meja kursi. Kira-kira nilai kebijakannya kebersihan. Itu kan sama dengan yang tadi melaksanakan piket kelas. Ya, tetapi kita sudah fokuskan ke dalam kebersihan, menjaga kebersihan nilai kebijakannya. Jadi kita bisa menginventarisir semua keinginan siswa yang ada di kelas tersebut. Jangan sampai ada anak saya ingin seperti ini tetapi tidak inventarisir dengan alasan terlalu banyaknya aturan kelas. Tetapi kalau dengan keyakinan kelas cukup dengan menjaga kebersihan, ada anak yang ingin tidak boleh coret tembok, tidak boleh coret meja, harus tiket, harus ini. Tetapi kalau dengan keyakinan kelas menjaga kebersihan, semua keinginan anak itu diinventarisir dalam keyakinan kelas tersebut. Dan pada akhirnya anak tersebut merasa dihargai bahwasanya usulan saya dipakai di kelas ini. Itulah termotivasi dari dirinya, karena saya dihargai maka saya juga harus menghargai. Ini aturan dari saya. Masa sih saya tidak melaksanakannya? Beda dengan tadi, kalau yang satunya tidak boleh mencoret-coret, nah, ini aturan dari saya. Kalau yang satunya lagi melaksanakan piket kelas, ini aturan saya. Anak yang melaksanakan piket kelas ini itu tidak mempunyai tanggung jawab
tentang tidak boleh mencoret-coret. Karena biasanya bawaan dari diri sendiri, ini mah punya saya harus melakukannya. Beda dengan keyakinan kelas, menjaga kebersihan. Di dalamnya itu ada aturan yang dari saya. Tuh. Makanya akan lebih universal, ya. Jadi semuanya. Jadi intinya dari mulai disiplin positif, nilai-nilai kebijakan, kebajikan, teori motivasi sampai keyakinan kelas itu, yang pertama itu kita tanamkan dulu keyakinan kelasnya. Jadi semua murid berikan kesempatan untuk membuat peraturan kelas. Ya. Terus lalu rangkum menjadi sebuah keyakinan kelas, lalu berikan motivasi bahwasanya keyakinan kelas ini adalah dari kita sendiri untuk kita sendiri, dan kita hanya sebatas memfasilitasi murid supaya murid tersebut menjalankan apa yang dia inginkan. Karena ini kan keinginan dari muridnya, ini seperti ini. Saya hanya sebatas memfasilitasinya. Lalu ketika melanggar dari keyakinan kelas, nanti akan ada materi segitiga restitusi. Bagaimana cara menindak anak yang melanggar hukuman atau melanggar peraturan atau melanggar keyakinan kelas, nanti akan dibawakan oleh Bu Amis. Mungkin materi dari saya cukup. Nanti apabila ada hal-hal yang kurang, nanti kita di sesi selanjutnya. Mungkin cukup dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.